Baiklah anak sekalian, kalau minggu lalu kita sudah bicara mengenai macam-macam ancaman, bahkan ada beberapa siswa yang merasa terancam, bahkan kita semuanya merasa terancam dalam kondisi sekarang ini, baik yang bersifat dari dalam kita sendiri maupun dari luar yang mempengaruhi diri kita sehingga memungkinkan untuk membelokkan arah tujuan ke cita-cita kita, dibelokkan atau terbelokkan sehingga tidak fokus pada tujuan yang utama. Oleh karena itu, teman sekalian, kita butuh kekuatan dan juga dorongan. Saya bersyukur karena kalian sudah berani menyampaikan ancaman-ancaman. Ancaman itu sudah kita lihat, dan ancaman itu harus dihadapi. Tidak boleh kalah, sebab ketika kita kalah, bubar semuanya. Dalam menghadapi ancaman kita butuh kekuatan, dan dari dalam pun dari luar. Lanjut, kita akan mempelajari materinya. Silakan buku paketnya dilihat di halaman 144. Di sana ada lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Di dalam halaman 146, di sana ada apa itu arti ancaman, apa itu arti tantangan, apa itu arti hambatan, apa itu gangguan. Nah, di halaman tersebut juga kita mendapatkan beberapa poin mengapa kita terancam. Bukan berarti ancaman kita secara pribadi, namun akan kita bahas ini lanjut ke soal minggu lalu yang pertanyaan kedua. Apa ancaman yang ada di negara kita? Ya, itu ada ancaman. Yang pertama adalah kita punya penduduk. Penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat, utara, dan penduduk jarang bagian belahan selatan. Indonesia sendiri punya penduduk yang sangat besar, dan dari segi penduduk yang begitu banyak, butuh makan tiap hari, dan makannya pun tidak cukup sekali. Ada yang makan minimal sehari 2 kali, ada yang makan minimal sehari 3 kali, ada yang makan sehari tidak terbatas kayak saya. Nah, terlalu banyak, sehingga kalau berskala secara nasional yang punya penduduk 300 juta itu membutuhkan makanan yang luar biasa. Oleh karena itu, penduduk kita adalah sangat besar. Ini sekaligus jadi ancaman, karena kalau itu tidak produktif, angkanya angka produktif namun tidak produktif. Usianya usia produktif namun masih tergantung. Ini juga berbahaya, sehingga angka tergantungannya sangat berat. Diharapkan penduduk yang ada itu semakin berkualitas. Penduduk berkualitas harus diperoleh melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki. Semakin ilmu pengetahuan tinggi, semakin kuat. Bahkan sekarang tambahan lagi harus ada keterampilan. Nah, kita harus punya keterampilan. Saya kira penting kita diberikan keterampilan oleh Tuhan masing-masing yang berbeda. Dalam bahasa lainnya itu punya skill maksudnya, dan juga punya kemampuan pribadi yang berbeda dengan orang lain. Yakinlah kita punya talenta yang bisa dikembangkan sehingga bisa jadi sandaran hidup. Itu aja. Kamu senang melakukan suatu kegiatan, kemudian orang lain menghargai, orang membayar kesenangan kamu, dan kamu menikmati. Udah, selesai itu hidup. Bisa hidup di masyarakat. Contohnya, kamu bisa main keyboard dengan baik. Orang nyanyi langsung dicari kunci nada dasarnya, dapat. Ini bisa ngiringi orang di nikahan, dapat duit. Udah, kamu seneng, orang mau bayar. Itulah luar biasanya. Lanjut. Selain penduduk, dia juga punya ideologi.
antara ideologi liberal dan ideologi komunis. Bahkan ada yang mengatakan ideologi Pancasila adalah ideologi yang mengambil kebaikan dari ideologi liberal dan kebaikan dari ideologi komunis. Jadi kalau anak sekalian tidak bisa atau negara melarang ajaran komunis, emang dilarang. Namun materi mengenai materi komunis ada di pembelajaran di sekolah. Maka di internet juga ada. Nanti di bagian akhir akan membedakan apa perbedaan antara ketiga ideologi itu. Sehingga kita mendapatkan, oh ternyata kita Pancasila yang terbaik. Itu yang cocok bagi Indonesia. Jadi ya, ideologi kita juga di persimpangan yang berikutnya. Demokrasi Pancasila juga. Ini merupakan demokrasi yang berbeda dengan demokrasi di negara lain. Ekonomi kita juga menjadi ancaman. Bahkan ada yang mengatakan penjajahan secara fisik sudah jarang. Namun yang terjadi adalah penjajahan secara ekonomi. Dijajah oleh negara lain dari bidang ekonomi. Dolar masuk. Itu salah siapa itu? Kita cinta dolar. Harusnya seperti negara Kolombia itu pernah tahun 1994 dolar dibalik semuanya menjadi negara yang tidak tergantung dengan dolar. Namun kalau boleh buat negara Amerika sudah menguasai secara ekonomi, akan menjadi saingan. Mudah-mudahan Eropa akan menjadi saingan berat bagi dolar nantinya. Masyarakat Indonesia juga berbeda. Di Indonesia sendiri masyarakatnya bervariasi. Dan dibicarakan di situasi lain, adat istiadat, suku, bahasa, budaya, makanan, kebiasaan, itu luar biasa berbeda. Itu bisa jadi ancaman untuk ancaman kita. Berikutnya, sistem pertahanan Indonesia berbeda dengan segala negara lain. Nah, setiap negara tuh punya cara-cara untuk mempertahankan negaranya dengan kemampuan yang dimiliki. Ada kata-kata asing yang namanya civis pacem para bellum. Bahasa Latin, civis pacem para bellum. Negara yang ingin damai harus siap perang. Sepikir-pikir ada benernya. Ngapain kita bentuk TNI, Polri, Angkatan Darat, Laut Udara, ada kepolisian, mereka dipersenjatai dalam rangka mempertahankan dan mengamankan negara. Iya, itu artinya siap untuk perang. Kalau suatu itu diancam, atau kita terancam. Nah, artinya ada betulnya. Pengen damai, nah siapin untuk berperang. Ini luar biasa. Mudah-mudahan aman. Dunia tidak terjadi perang yang besar seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu dia beberapa ancaman-ancaman yang mengapa kita terancam. Sebab yang kita ikuti kondisi yang ada, dia memungkinkan bahwa Indonesia sangat terancam dengan kondisi negara lain. Bahkan dengan Malaysia pun juga sangat terancam. Beberapa hari yang lalu kita dengar bahwa ada pelecehan lagu Indonesia Raya itu ternyata itu orang Indonesia yang tinggal yang ada di Malaysia. Berikutnya, aspek-aspek apa yang terancam? Aspek-aspek apa yang terancam? Kita lihat di halaman 167 dan selanjutnya ada ideologi. Aspek ideologi itu kita terancam. Dari Pancasila. Bahkan orang Indonesia alergi. Masih ada Pancasila. Itu mana urusannya? Orang yang mengatakan kita udah jadi negara liberal. Namun masih malu-malu mengakuinya. Terbukti masyarakatnya udah liberal. Dalam negeri, di Jakarta kita kenal dengan orang lain. Dan orang kiri kita siapa. Hidupnya udah bebas. Mau-maunya. Nggak ada aturan. Yang penting saya nggak nyusahin orang. Yang penting saya membantu masyarakat sosial. Sosial sudah. Kita nggak peduli dengan lingkungan. Nggak peduli dengan agama. Nah, ini juga bahaya. Indonesia sangat fokus harus membangun manusia secara jasmani dan rohani yang seimbang, sehingga ilmu tanpa agama akan jadi salah arah. Agama tanpa ilmu juga akan jadi sombong. Makanya hati-hati, harus
seimbang. Gitu. Dari segi berikutnya, ideologi sudah, jadi kita masuk ke dalam bidang politik. Ancaman dalam politik bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ada ancaman, intimidasi, atau blokade politik berupa ancaman militer, intimidasi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensif politik bersumber dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ada lagi ancaman separatisme yang merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatis itu ingin memisahkan diri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat nasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Contohnya kita dengar ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang di dalamnya hampir tiap saat ada namanya KKB, kelompok kriminal bersenjata yang di Papua cukup banyak, dan mereka ingin mendirikan negara tersendiri yang sudah seringkali teriak-teriak ke internasional. Bahkan ada negara-negara yang mulai support atau simpati kepada organisasi Papua Merdeka. Ini juga harus diselamatkan Papua, karena Papua adalah aset bangsa Indonesia yang kita merupakan satu kesatuan yang bulat sehingga tidak bisa dipisahkan dengan wilayah atau daerah yang lainnya. Aspek yang lain adalah aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek sosial budaya ada 155. Sosial budaya itu ada namanya konsumtif, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Aspek di bidang ekonomi harus dihindari yang namanya free fight liberalism, sistem etatisme, dan pemusatan kekuatan ekonomi. Kita akan tergerus oleh orang bahasa lain karena kita banyak cinta produksi luar negeri, makanya hati-hati. Berikutnya yang terakhir, ancaman di bidang hankam. Di bidang hankam itu wujudnya berupa ancaman militer dari negara lain. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi yang dinilai punya kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini juga berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, keamanan laut dan udara. Itu halaman 156. Bahkan belakangan ini, hari-hari ini kita dengar ancaman yang lain adalah dari segi transportasi. Beberapa hari Sabtu yang lalu, hari Minggu kemarin berarti, Sriwijaya Air hilang atau jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kita doakan karena mereka tidak lama-lama bisa ditemukan dan selamat. Itu dulu materinya. Kita akan masuk ke pembahasan soal-soal. 3 soal. Yang pertama, apa perbedaan ideologi Pancasila, ideologi liberal, dan ideologi komunis? Apa perbedaan ideologi Pancasila, ideologi liberal, dan ideologi komunis? Yang kedua, mengapa kita terancam? Mengapa kita terancam? Mengapa bangsa kita terancam, bukan kitanya? Yang ketiga terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi ancaman COVID yang semakin mengerikan belakangan ini? Bagaimana sikap kita menghadapi ancaman COVID-19 yang semakin mengerikan belakangan ini? Bahkan ada yang namanya lockdown Jawa dan Bali. Terima kasih. Kita ketemu di program yang datang pada materi selanjutnya. Salam.